Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Admin sangat berharap kalian semuanya selalu sehat sejahtera dan diberikan banyak berkah melimpah di kehidupan kalian. Karena di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah film yang cukup memusingkan berjudul Time Crimes yang dirilis pada tahun 2007 yang lumayan sulit untuk admin rangkumkan ceritanya. Singkatnya, film ini akan menceritakan tentang seorang pria yang membuat sebuah peristiwa kriminal berulang yang sangatlah memusingkan demi supaya dia bisa untuk menyelamatkan kehidupannya dari dirinya sendiri. Loh, sinopsis macam apa ini? Jadi bagi kalian semuanya, harap untuk fokus. So, bagaimanakah keseruan dari film yang satu ini? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita ini dibuka dengan memperkenalkan seorang pria bernama Hector dan juga istrinya Clara yang baru saja pindah rumah ke sebuah lingkungan yang cukup cerah, damai, dan juga tenang. Hari itu setelah Hector selesai berbelanja keperluan rumah dan diletakkan di jalanan karena dia lupa untuk menutup pintu bagasi mobilnya, Hector lalu pergi untuk beristirahat sembari iseng memantau lingkungan rumahnya dengan menggunakan sebuah teropong. Tak lama berselang, telepon rumah lalu berbunyi dan Hector pun mengangkat telepon itu. Anehnya tidak ada suara dari telepon dan si penelpon juga langsung menutup teleponnya. Karena penasaran, Hector kembali untuk menelpon nomor yang sama. Namun ternyata nomor tersebut berada di jalur panggilan terlarang. Hector lalu hendak untuk merekam pesan suara untuk nomor itu. Namun dia dikejutkan dengan kedatangan Clara yang membuatnya menjatuhkan telepon. Mereka berdua pun kemudian bermesraan, bahkan sampai lupa kalau teleponnya masih merekam suara. Setelah itu, Hector pun lanjut untuk memantau lingkungan rumahnya menggunakan teropong tadi dan tanpa sengaja, dia melihat seorang wanita bercelana merah di dalam semak-semak. Si wanita yang akan kita sebut dengan nama Anna, dia kemudian membuka bajunya. Namun mendadak Hector berhenti melihat karena Clara istrinya datang untuk meminjam mobil. Setelah Clara sudah pergi, Hector kembali melihat namun kali ini dia tidak melihat Anna dan hanya melihat celana merahnya saja yang sudah tergeletak. Karena rasa penasaran yang tidak tertahankan serta terbawa nafsu, Hector pun memutuskan untuk pergi mengecek. Dia pun sempat melihat sebuah sepeda dan juga gerobak sampah yang tergeletak di jalan begitu saja. Hector kemudian terus melangkah menuju lokasi Anna. Setelah memantau lagi dengan menggunakan teropong, Hector akhirnya menemukan Anna yang terlihat sudah tergeletak tidak sadarkan diri tanpa menggunakan sehelai benang pun. Ketika Hector mendekati Anna untuk mengeceknya lebih dekat, mendadak dia ditikam menggunakan gunting oleh sosok misterius. Beruntungnya, Hector berhasil untuk kabur dan pergi bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, Hector lalu mencoba memantau sosok misterius tersebut yang terlihat memiliki perban di seluruh kepalanya hingga yang terjadi setelah itu. Tanpa sadar, Hector yang ketakutan dia pun berlari hingga sampai ke sebuah rumah di tengah hutan. Karena dipanggil tidak ada yang menyahut, Hector terpaksa untuk memecahkan jendela agar bisa masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Hector menemukan sebuah kertas bergambarkan panah dengan dua silang. Tidak menghiraukan apa-apa, Hector lanjut memeriksa ruangan. Hingga dia pun sampai di sebuah ruangan berisikan obat-obatan dan langsung mengobati luka tusuknya dengan perban. Hector juga masuk ke sebuah ruangan penuh mesin dan menemukan sebuah HT atau walkie-talkie yang tersambung kepada si pemilik rumah bernama Joven. Hector kemudian menceritakan soal sosok misterius yang mencoba untuk membunuhnya dan meminta Joven untuk menolongnya. Joven kemudian menanyakan apakah sosok yang menyerang Hector menggunakan perban di kepalanya dan dibenarkan oleh Hector.
Joven pun menyuruh Hector untuk segera pergi mengikutinya di gedung seberang karena sosok misterius tersebut sudah memasuki halaman rumah. Joven juga bilang kalau dia tidak bisa menelpon polisi karena itu adalah tempat rahasia yang tidak diberikan akses jaringan selain walkie-talkie mereka. Setelah itu, Hector dengan ragu-ragu mengikuti arahan dari Joven dengan berjalan mengikuti arah lampu sampai akhirnya Hector berhasil mencapai gedung sebelah yang ternyata merupakan sebuah laboratorium dan dia juga bertemu dengan Joven yang juga merupakan seorang ilmuwan di tempat itu. Joven kemudian meminta Hector untuk bersembunyi di dalam alat berbentuk tangki yang berisikan air dikarenakan si sosok misterius sudah datang menggunakan mobil. ¿Tú? Yo tengo que mover la plataforma. Puedes esconderte ahí, tú y nadie te vería. Karena tidak punya pilihan, Hector langsung saja masuk ke dalam tangki tersebut dan anehnya Joven langsung menutup tangki tanpa menggubris Hector. Beruntungnya tak lama setelah itu, penutup tangki terbuka dan Hector berhasil untuk keluar. Namun dia menjadi kaget karena hari sudah sore, padahal dia baru saja masuk saat malam hari. Keanehan kembali terjadi dikarenakan Joven menanyakan siapakah Hector, seakan-akan mereka belum pernah bertemu. Hector yang masih kebingungan, dia pun marah karena Joven sendiri yang menyuruhnya untuk bersembunyi di dalam tangki. Mendengar penjelasan dari Hector, Joven langsung terkejut dan menjelaskan kalau sebelumnya mereka pasti sudah pernah bertemu, namun bukan di waktu sekarang, melainkan di masa depan, karena tangki yang Hector masuki adalah sebuah mesin waktu yang dibuat oleh Joven yang masih dalam tahap uji coba. Karena masih tidak percaya, Hector kemudian meneropong ke arah rumahnya dan betapa terkejutnya Hector saat dia melihat dirinya sendiri di rumahnya yang sedang melakukan aktivitas seperti yang dia lakukan sebelumnya. Joven setelah itu membawa Hector ke ruang kerjanya, sembari menjelaskan kalau Hector sudah kembali ke beberapa jam di masa lalu dan kini ada dua Hector, yaitu Hector 1 yang merupakan Hector yang ada di rumahnya sekarang, dan juga Hector 2 yang sekarang bersama Joven. Joven juga menggambarkan garis dengan 2 X seperti yang ditemukan oleh Hector sebelumnya dan menjelaskan kalau yang harus mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu sampai waktu ketika Hector 1 memasuki tangki seperti yang dialami oleh Hector 2. Dan setelah Hector 1 sudah kembali ke masa lalu, maka Hector 2 bisa kembali ke rumahnya dan melanjutkan hidupnya seperti tidak terjadi apa-apa. Joven juga meminta agar Hector 2 tidak menceritakan kepada siapapun tentang mesin waktunya karena itu adalah penelitian rahasia dan jika terbongkar maka dirinya bisa dipenjara dan juga penelitiannya bisa diambil oleh pemerintah. Setelah sudah sepakat, Joven kemudian pergi ke labnya sementara Hector yang masih tidak percaya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun malah menelpon ke rumahnya sendiri menggunakan telepon milik Joven. Kemudian ketika teleponnya diangkat oleh Hector 1, Hector 2 langsung ketakutan karena baru menyadari kalau telepon yang dia angkat di rumahnya sebelumnya ternyata berasal dari dirinya sendiri. Joven yang mengetahui kalau Hector menelepon ke rumahnya, dia langsung marah dan mewanti-wanti Hector 2 untuk tidak melakukan apapun, apalagi sampai melakukan kontak dengan Hector 1. Karena jika sampai Hector 1 gagal masuk ke dalam tangki dan kembali ke masa lalu, maka rencana mereka akan berantakan dan hidup Hector 2 akan hancur karena dia akan kebingungan untuk melakukan apa setelah itu. Namun tololnya Hector 2 yang keras kepala malah menggunakan mobil Joven dan pergi diam-diam ke rumahnya. Di jalan, Hector terhenti karena dia melihat Anna yang sedang bersepeda. Namun tiba-tiba mobil dari Hector 2 ditabrak dari belakang sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam jurang dan melukai kepalanya. Dengan cepat, Hector menggunakan perban di kepalanya
yang membuatnya mirip dengan sosok misterius yang menyerangnya sebelumnya. Loh, apa yang sebenarnya terjadi? Kita lanjutkan saja dulu ya teman-teman. Tak lama kemudian, Anna menghampiri Hector dan membantunya keluar dari mobil, serta membereskan perban di kepala Hector supaya lebih rapi dengan menggunakan gunting. Hector yang melihat gunting milik Anna, dia pun mengambilnya karena tahu kalau gunting tersebutlah yang digunakan oleh sosok misterius untuk bisa menusuknya. Setelah itu, Hector kemudian memaksa Anna untuk ikut dengannya sebentar. Hector lalu mengambil mantel hitam dari tempat sampah dan digunakan, dan pergi ke bukit bersama Anna. Kini rupa dari Hector sudah mirip 100% dengan sosok misterius yang menyerangnya dan dapat dipastikan kalau sosok misterius tersebut adalah Hector itu sendiri, entah dari waktu yang mana. Tentunya Anna yang ketakutan dengan sikap dari Hector. Dia pun berlari kabur dan langsung dikejar oleh Hector yang dengan mudah berhasil menemukan Anna serta mengancamnya menggunakan gunting. Hector juga menyuruh Anna untuk mengangkat bajunya agar bisa dilihat oleh Hector 1. Dari sinilah tanpa sengaja Hector 2 sudah menciptakan peristiwa yang akan menjadi alasan dari Hector 1 untuk pergi mengecek ke bukit juga. Setelah itu, Hector 2 menyuruh Anna untuk membuka celananya. Namun tentu saja setelah membuka celana, Anna langsung kabur dan kembali dikejar oleh Hector 2. Setelah bertemu, Hector 2 tanpa sengaja malah membuat Anna pingsan. Karena sudah terlanjut, Hector 2 membawa Anna ke tempat dia menemukan Anna sebelumnya dan dia pun membukakan semua pakaian Anna sembari menunggu Hector 1 sampai di tempat itu. Dari sini terlihat kalau Hector 2 berencana untuk membunuh Hector 1 dan mengambil kehidupannya kembali. Lalu saat Hector 1 sudah sampai di lokasi, Hector 2 langsung menyerang Hector 1 dan seperti sebelumnya, Hector 1 berhasil kabur. Ketika sedang beristirahat, Hector 2 mendengar suara dan ketika pergi untuk mengecek, dia melihat Anna yang sudah tidak ada dan hanya meninggalkan kalungnya saja. Hector 2 kemudian pergi ke rumahnya karena mengira kalau Anna sudah kabur ke rumahnya. Saat mengecek, tiba-tiba Hector 2 langsung dipukul. Hector 2 yang mengira kalau yang memukulnya adalah Anna, dia pun mengejar sampai ke atap rumah dan tanpa sengaja membuat Anna terjatuh dari atas rumah. Namun betapa terkejutnya Hector 2 saat menyadari kalau sosok yang terjatuh bukanlah Anna melainkan Clara, istrinya sendiri yang sudah tewas. Hector 2 yang sangatlah syok, dia pun hanya bisa terduduk dan merenungi nasibnya. Namun dia lalu menyadari kalau dia masih membawa HT milik Joven. Dia pun kemudian menghubungi Joven dan mengatakan kalau dialah sosok misterius yang mengejar Hector 1. Hector 2 juga meminta Joven untuk membuat Hector 1 memasuki tangki, sementara dia sendiri akan pergi menyusul. Hector 2 sendiri menggunakan mobilnya dan menerobos masuk ke tempat Joven dan menunggu sampai Hector 1 dikirim kembali ke masa lalu. Setelah Hector 1 sudah dikirim ke masa lalu dan Joven sudah keluar dari gedung, Joven langsung membuang satu baterai alatnya sebelum Hector 2 memanggil dan memaksanya untuk menggunakan mesin karena Hector 2 ingin kembali ke masa lalu demi menyelamatkan istrinya yang sudah dia bunuh tadi. Tentunya kini mesin tersebut tidak dapat digunakan karena kehabisan baterai. Akan tetapi, Hector 2 menyadari kalau salah satu baterainya sudah tidak ada. Dia pun memaksa Joven untuk segera mencari baterai itu. Lalu ketika sedang mencari baterai, Joven kembali menjelaskan kalau apabila Hector kembali menggunakan mesin waktu ke masa lalu, maka akan ada 3 Hector yang sudah pasti akan membuat peristiwa berantai yang akan semakin sulit untuk mereka kendalikan.
Mendengar penjelasan itu, Hector II seketika menyadari keanehan. Dia pun bertanya kepada Joven, kenapa Joven tahu kalau dia akan menggunakan mesinnya dan membuang baterainya bahkan sebelum Hector memberitahunya tadi. Setelah dipaksa dengan sedikit kekerasan, Joven akhirnya jujur kalau sebelum Hector II keluar dari tangki, ada satu Hector lagi yang muncul, yaitu Hector III, yang memaksa Joven untuk setuju dengan rencananya. Hector III juga menjelaskan semua aktivitas dari Hector I dan juga Hector II. Dia pun juga mengungkapkan rencananya untuk menghabisi kedua Hector agar mengambil kehidupannya serta berjanji kepada Joven untuk merahasiakan peristiwa yang terjadi kepada siapapun. Walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, Hector II yang sudah mendapatkan baterainya, dia pun tetap memaksa Joven untuk menggunakan mesin waktu dan kembali ke masa lalu demi bisa membunuh kedua Hector. Un momento. Benar saja, setelah kembali ke masa lalu, Hector II yang sekarang sudah menjadi Hector III, dia pun langsung menjelaskan rencananya kepada Joven. Lalu tak lama setelah Hector I dan juga Hector II sudah muncul, Hector lalu menggunakan mobil merah dan mengikuti Hector II untuk menabraknya seperti sebelumnya. Sialnya setelah menabrak, Hector III juga mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam jurang. Setelah tersadar dari pingsannya, Hector III bertemu dengan Anna yang baru saja kabur setelah ditelanjangi oleh Hector II. Mereka berdua lalu berjalan memasuki rumah dari Hector I atau si Hector juga. Lalu saat sedang beristirahat, Hector III ditemui oleh istrinya Clara yang mengatakan kalau ada orang dengan perban merah yang memasuki rumah mereka dan sudah pasti orang tersebut adalah Hector itu sendiri. Hector III juga mengambil tangga dan menyuruh Clara untuk bersembunyi di dalam lemari, sementara dia sendiri akan menyelesaikan masalahnya. Dengan kata lain, kalau Hector III akan menghabisi Hector II. Setelah itu, Hector III lalu pergi menemui Anna dan mengenakan jaket merah kepadanya, serta memotong rambutnya agar terlihat seperti istrinya Clara. Hector III juga menyuruh Anna untuk berlari dan bersembunyi di atap gedung, yang setelah itu kita semua tahu kalau Anna akhirnya ditarik oleh Hector II yang membuatnya tewas terjatuh. Sementara itu, Hector III sendiri mengajak Clara untuk duduk bersantai di halaman tanpa menghiraukan apa-apa. Setelah itu, film ini pun berakhir dengan sebuah tanda tanya. Apakah semua ini akan berakhir? Atau apakah masih akan ada kelanjutan yang tanpa ada akhir? Entahlah, biar kalian saja yang berpikir, karena admin sudah sangatlah pusing merangkum film yang satu ini. Ya, sebenarnya semua ini tidak akan terjadi apabila Hector tidak nafsuan dan pergi untuk mengintip Anna. Loh bang, tapi kan Anna juga ada di situ gara-gara Hector. Ya juga ya. Ya sudahlah, daripada admin pusing, mending kita sudahi saja. Baiklah teman-teman semuanya, sekian untuk alur cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di alur cerita film seru lainnya. Akhir kata, ikan hiu makan tomat, adios.